Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita belajar IPA, materi dari teori kemagnetan. Kita mulai ya. Yang pertama adalah, coba kalian lihat, ini ada sebuah magnet yang berbentuk magnet ladang. Ada beberapa benda di bawah magnet tersebut ya. Ternyata magnet tersebut hanya dapat menarik benda-benda tertentu saja. Artinya terbuat dari bahan-bahan tertentu. Ya, jadi magnet itu hanya dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk magnet lainnya, yaitu bentuk magnet batang. Kita sediakan juga beberapa bahan, ya. Kita lihat, ternyata yang dapat diangkat oleh magnet juga tidak semua. Hanya bahan-bahan magnetik yang dapat ditarik oleh magnet. Sementara yang tidak dapat ditarik oleh magnet tidak dapat ya, maka kita sebut bahan bukan magnetik atau bahan non magnetik. Ya. Maka kita lihat apa itu bahan magnetik dan bahan non magnetik. Bahan magnetik ini biasanya kita sebut dengan istilah bahan ferromagnetik. Apa itu? Bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Artinya bahan ferromagnetik ini bisa dijadikan untuk membuat magnet. Contoh bahannya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Selanjutnya, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ini terdiri dari bahan paramagnetik. Artinya apa? Bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya, aluminium dan platina. Kemudian, non-magnetik lainnya yaitu bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya, bahan seng, bismut, air, kertas, dan lain-lain. Ya, paham ya? Selanjutnya, kita lihat konsep gaya magnet secara umum. Yang pertama, tadi kita sudah tahu bahwa magnet itu dapat menarik benda-benda magnetik. Ya. Kemudian yang kedua, magnet itu memiliki dua kutub. Nanti kita bahas ya dengan ilustrasi gambarnya bagaimana kontak ya, bagaimana terjadinya jika kutub senama didekatkan atau kutub yang tidak senama, itu yang ketiga nanti Ibu jelaskan. Yang keempat yaitu bagaimana tentang kemagnetan buminya. Ya, nanti kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat dulu konsep magnet memiliki dua kutub. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Di gambar yang sebelah kanan itu nampak pola, ya, pola yang dibentuk oleh serbuk-serbuk besi. Kita sebut dengan istilahnya spektrum magnet. Jadi ini pola yang dibentuk oleh serbuk besi. Namanya spektrum magnet. Kita lihat ada polanya ya. Kita lihat ternyata serbuk besi itu banyak menempel di bagian ujungnya. Nah, ujung-ujung dari magnet itu kita sebut kutub magnet. Nah, ujung magnet punya dua, ya kan? Nah, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, kalian lihat sekarang di bagian ujung-ujung ini. Ternyata serbuk besi banyak menempel di bagian ujung-ujungnya. Artinya, pada bagian kutub inilah magnet mempunyai gaya tarik atau gaya tolak yang terbesar. Paham ya? Jadi sekali lagi, magnet punya dua kutub. Kutub utara yang kita sebut kalau dalam bahasa Inggris North atau disingkat N, dan kutub selatan yang disingkat dengan huruf S. Kalau bahasa Inggrisnya adalah South. Oke, lihat ya.
Nah, ini masih gambar yang tadi diperbesar. Lihat, ini yang dibentuk oleh serbuk besi, polanya. Maka kita perbesar ya. Kita lihat, nah bagian ujungnya lihat. Itu kutub selatan, yang kanannya kutub utara. Ini adalah bagian yang terkuat. Lihat, banyak di sana yang menempel ya. Ternyata di bagian tengah, itu perbatasan antara utara dan selatan, disitulah bagian gaya tarik yang terlemahnya. Oke, paham ya? Lanjut, kita lihat ya. Nah, tadi adalah gambar yang dibuat oleh pola serbuk besi, namanya spektrum magnet. Nah, gambar yang sekarang kalian lihat itu adalah penggambaran pola medan magnet kalau digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet itu apa sih? Garis gaya magnet adalah garis lengkung yang berupa garis khayal. Garis khayal itu apa? Yang sebenarnya tidak ada, gitu ya. Garis itu sebenarnya tidak ada, tapi dianggap seolah-olah ada. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah melengkung. Melengkung dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan. Sekali lagi, keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. Gambarkan ya. Ini garisnya putus-putus, nanti boleh kalian gambarkan dengan tidak terputus-putus juga boleh. Tapi dengan catatan harus ada anak panahnya ya. Keluar dari utara, masuk menuju selatan. Selanjutnya, berdasarkan sifat dari kutub magnet itu, kita punya dua kutub kan? Bagaimana kalau kutubnya didekatkan yang tidak senama? Tidak senama itu contohnya apa? Kutub utara dengan kutub selatan. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi tarik-menarik. Itu ya interaksinya ya. Kemudian bagaimana kalau kutubnya tidak senama yang kutubnya yang senama yang didekatkannya ya. Contohnya misalkan kutub utara dengan utara itu senama. Atau kutub selatan dengan selatan itu juga senama. Maka yang terjadi akan tolak menolak. Paham ya? Sekarang kita lihat. Ada istilah yang kita sebut dengan teori magnet elementer. Apa itu magnet elementer? Magnet elementer adalah bagian yang terkecil dari suatu magnet. Ya. Nah, ini misalkan ibu punya sebuah magnet. Kalau magnet ini dipotong menjadi dua, maka lihat, maka magnetnya akan menjadi dua dengan kutub yang sama lagi. Tetap mempunyai dua buah kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, sekarang bagaimana? Kalau yang kedua tadi dipotong lagi. Kita lihat ya. Nah, tuh. Sekali lagi. Yang keduanya. Nah, kita lihat. Yang separuh ini kita potong. Ya, akan menjadi potongan yang kecil lagi dengan sama mempunyai dua buah kutub. Dan ini kalau dipotong secara terus-menerus sampai bagian yang terkecilnya, maka bagian yang terkecil ini masih berupa magnet. Berupa magnet dan mempunyai dua buah kutub. Yaitu apa? Kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet yang terkecil itu tadi, kita sebut apa tadi? Magnet elementer. Paham ya? Selanjutnya, nah ini ada dua benda. Yang kiri benda magnet dan yang kanan ini benda yang bukan magnet. Apa bedanya? Kalau pada benda yang magnet sudah menjadi magnet ya, maka susunan dari magnet elementernya teratur. Ingat ya, susunan dari magnet elementernya teratur. Sementara susunan magnet elementer pada yang bukan magnet
itu magnet elementernya berantakan, tidak beraturan. Sekarang pertanyaan, bisakah benda yang bukan magnet ini menjadi magnet? Bisa. Dengan cara bagaimana? Menteraturkan letak dari magnet elementernya. Itulah prinsip dari membuat magnet, yaitu menteraturkan letak magnet elementernya. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Nanti kita ikuti pada minggu berikutnya. Ya, oke. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap kalian menjaga protokol kesehatan, tetap dengan 3M, selalu jaga imunitas, berolahraga yang baik, jaga kesehatan, jaga makanan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.